Kemampuan atas intersepsi. 4 faktor pertama sebagai ukuran kemampuan merusak dari benda yang diledakkan, yaitu jarak, ketelitian mencapai sasaran, tonase, dan daya ledak. Menunjukkan kecenderungan yang terus menaik. Faktor kelima adalah kemampuan untuk mengatasi intersepsi. Akibat peperangan, pada Perang Dunia Pertama, pesawat Zeppelin menjatuhkan benda-benda ledak di London dan pesawat sekutu menjatuhkan bom-bom di kota negara Jerman. Akibatnya, setiap 3 dari 100.000 penduduk di kedua negara itu meninggal. Pada Perang Dunia Kedua, bom-bom V mengakibatkan banyak kematian di kota negara Inggris, dan bom-bom sekutu menghancurkan kota-kota Jerman dengan bom TNT dan bom api. Akibatnya 300 dari setiap 100.000 penduduk meninggal. Mengapa terjadi percepatan perkembangan kebudayaan? Pertama, telah ditunjukkan bagaimana percepatan telah terjadi pada peningkatan efisiensi alat potong yang berlangsung lebih dari 1 juta tahun. Kedua, dibahas bagaimana percepatan terjadi pada kemampuan manusia menguasai lingkungan fisiknya. Ketiga, telah diperlihatkan percepatan pada pertambahan kecepatan gerak manusia. Keempat, diiktisarkan percepatan pada pertambahan umur manusia. Kelima, tentang ilustrasi dan percepatan non-teknologi pada perubahan kebudayaan. Keenam, telah diuraikan berbagai aspek dari percepatan kemampuan manusia untuk membunuh dan merusak. Hal-hal yang diperbincangkan di atas tidaklah menunjukkan pertambahan kemampuan manusia dalam mencapai tujuan kebendaannya. Penemuan tertentu dapat merupakan sumber atau orang tua subur untuk penemuan lain. Misalnya api, menyebabkan orang dapat memasak, memanaskan timah, mencairkan logam, membuat gelas, dan mengembangkan berbagai reaksi kimia. Setiap penemuan ini di kemudian hari merupakan nenek moyang dari turunannya yang sangat banyak. Penyebaran yang semakin cepat. Dengan adanya kemudahan dan cukupnya informasi, komunikasi, maka penyebaran berlangsung semakin cepat. Bertambah cepatnya perpindahan kebudayaan diperlihatkan dengan 3 contoh di bawah ini. Tabel ini menunjukkan bahwa pembuatan jambangan zaman Neolitikum awal di Eropa memakan waktu 400 tahun untuk menyebar sejauh 100 mil dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Ya, ini kita lihat. Nah, sedangkan makin lama makin luas tingkat penyebarannya. 1440 Masehi percetakan tingkat penyebarannya menjadi 12,5 mil per tahun. 1925 Masehi insulin tingkat penyebarannya menjadi 12.000 mil per tahun. Ya, penemuan semakin berdaya mampu. Ketika pesawat terbang diketemukan manusia telah menambah kecepatannya ratusan mil per jam. Ini lebih cepat dibanding dengan kecepatan manusia tidak berkendara. Cara penemuan yang semakin efisien. Ilmu pengetahuan merupakan pensistematisan dan peningkatan efisiensi dari proses yang dikerjakan. Prinsip dasar dicari dengan tujuan untuk mengurangi percobaan, mengkombinasikan hal yang tidak berguna. Nah, selanjutnya pengertian teknologi itu ada 2, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti sempit ini hanya mencakup aspek teknis, knowledge, skill, teknik, tools, machine, chemical, liveware, resources, products, and wastes. Ya, waste. Ini adalah pengertian teknologi secara sempit atau aspek teknis saja. Tapi teknologi secara luas menyangkut 3 aspek. Selain aspek teknis, ada juga aspek budaya, cultural, dan aspek organisasi. Ini adalah pengertian teknologi secara luas. Dan di tengahnya adalah praktek teknologi. Dalam budaya, aspek budaya, goals, values, ethical codes, belief in progress, awareness, and creativity, itulah yang dimaksud aspek cultural. Kemudian economic, industrial activity, professional activity, users, consumers, trade unions, itulah aspek organisasi. Kemudian dari NASA Amerika mengembangkan yang disebut
peta teknologi yang pada dasarnya terbagi atas 4 kuadran, biasa disingkat dengan THIO, Technoware, Humanware, Infoware, dan Orgaware.